Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Jadi kali ini aku mau bikin video untuk share tentang tips dan trik buat kalian yang mau pergi ke India, khususnya buat yang pertama kali mau ke India ya. Jadi yang pertama itu pastikan kalian udah punya paspor ya. Terus paspornya itu masa berlakunya minimal itu 6 bulan. Jadi sebelum kalian membuat visa atau misalnya memesan tiket, pastikan dulu paspor kalian itu memiliki masa aktif setidak-tidaknya itu 6 bulan ya teman-teman. Nah, terus yang kedua itu adalah visa. Nah, dulu itu India tuh ada namanya visa on arrival ya. Jadi ketika kalian di bandara tuh bisa ngurus visanya teman-teman. Tapi sekarang India itu udah nggak ada visa on arrival. Tapi kalian bisa bikin namanya e-visa. E-visa itu electronic visa. Jadi kalian nggak perlu ke kedubes India buat ngurus. Kalian sekarang udah bisa ngurus online dan itu gratis. Jadi kalian tinggal tulis aja e-visa India di Google gitu ya. Nanti cari websitenya itu yang uh, bener-bener otentik ya, maksudnya yang bukan scam. Itu dia nggak akan minta bayaran sepeser pun teman-teman. Pokoknya kalau udah ada minta bayaran itu jangan dipercaya gitu ya. Nah, jadi kalian tinggal cari di Google aja tuh udah ada untuk e-visa di India. Nah, cara mendaftar e-visanya itu pun eh, nggak ribet teman-teman. Jadi kalian nggak perlu harus booking pesawat, booking tempat tinggal gitu. Karena ketika aku mendaftar dulu, aku cuman kayak mengajukan beberapa dokumen, misalnya foto paspor, nomor paspor, pokoknya detail seperti itu. Terus kalau misalnya nggak ada tuh kayak misalnya tiket pesawat nggak apa-apa dikosongin aja, hotelnya juga nggak apa-apa. Nanti yang penting ada kayak kontak person orang India, teman kita, keluarga, kerabat gitu. Lalu kita juga dimintai untuk mengupload foto. Paling kalian nanti ke foto studio aja gitu, latar putih kalau nggak salah waktu itu. Terus ditanyain paling kayak pernah ke Pakistan nggak gitu, karena mereka agak sensitif ya kalau berkaitan dengan Pakistan. Nah, jadi semua pertanyaan itu kalian tinggal isi-isi aja. Waktu itu aku kurang lebih 24 jam itu visaku udah di granted, aku udah dapat visa aku waktu itu. Nah, visanya ini pun untuk yang holiday ya, untuk yang vacation itu pun ada banyak banget kategorinya. Misalnya kita mau holiday selama, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, dan ada yang 5 tahun. Nah, 1 tahun sama 5 tahun ini bukan berarti kalian bisa tinggal di India selama 1 tahun terus menerus dan 5 tahun terus menerus, nggak gitu ya. Jadi visanya itu misalnya yang 1 tahun sama 5 tahun nih sama aja. Misalnya kalian datang, kalian itu maksimal 1 kali datang, 1 kali visit itu hanya bisa selama 3 bulan atau 90 hari. Jadi nggak boleh dari 90, lebih dari 90 hari teman-teman. Nah, kalau udah 90 hari itu kalian harus keluar dari India. Lalu nanti misalnya 2 bulan lagi baru kalian balik. Nah, pas balik itu ya maksimum 90 hari lagi. Jadi selama 1 tahun itu kalian cuma bisa maksimum selama 6 bulan. Itu pun 6 bulan harus ada keluar sekali, masuk lagi gitu ya. Begitu juga yang 5 tahun. 5 tahun sama bedanya cuman ya di masa expired visanya aja gitu ya. Terus ada juga visa untuk medical. Waktu itu ada medical untuk yang mau, berobat. Itu aku nggak terlalu tahu ya persyaratannya apa aja. Mungkin nanti ada dimintain dokumen yang agak berbeda gitu karena itu tujuannya beda ya. Cuman untuk turis itu gampang banget teman-teman. Nah, setelah kalian mengajukan visa, selanjutnya kalian itu bisa memulai mencari tiket pesawat. Nah, mencari tiket pesawat ini tips dan triknya lebih baik kalau kalian itu cari beberapa bulan sebelum keberangkatan kalian ke India. Jangan sampai kalian itu dadakan ya teman-teman. Misalnya kalian mau berangkat bulan depan, terus kalian nyarinya seminggu, bahkan 1 bulan aja itu udah
terlalu mepet banget teman-teman. Kalau bisa 4 sampai 3 bulan. Karena ketika kalian nyari 4 sampai 3 bulan, harganya itu bakalan sangat jauh lebih murah dibandingkan ketika kalian mencari tiket ketika 1 bulan sebelumnya, apalagi mingguan gitu ya. Misalnya kalian nyari tiketnya itu 3 sampai 4 bulan, harganya bisa dari kisaran untuk bolak-balik ya, aku bicaranya bolak-balik tiket pulang pergi. Itu misalnya bisa aja 4 juta sampai 8 juta. Tapi kalau kalian udah belinya sebulan atau berapa minggu sebelumnya, itu harganya bisa beberapa kali lipat, bisa 3-4 kali lipat. Bisa mungkin di atas 10 juta ya. Di atas 10 juta bahkan 20 jutaan aku pernah lihat teman-teman. Jadi jangan sampai beli tiketnya mepet, apalagi sebenarnya tergantung juga maskapainya ya harganya, tapi mau maskapai yang murah, kalau mepet juga akan mahal ya teman-teman. Jadi itu pastikan jangan terlalu dadakan. Nah, selanjutnya itu kalau buat kalian yang mungkin sebelumnya baru pertama kali keluar negeri, kayak dulu aku pernah pas pertama kali ke India, itu adalah pengalaman aku pertama kali keluar negeri. Nah ini nih sebenarnya tergantung lagi beruntung-beruntungan ya dari pihak imigrasinya, karena ketika kita baru pertama kali terus pergi ke India, apalagi kalau jangka waktu yang lama, itu akan membuat pihak imigrasi menjadi curiga, karena kadang tuh mereka mungkin mikir kita itu mau bekerja secara ilegal gitu. Nah, jadi ketika kalian di situasi yang akan diinterview dan interogasi dari pihak imigrasi, kuncinya adalah kalian harus tetap confident dan kalian harus prepare atau mempersiapkan dokumen yang bisa memperkuat pernyataan kalian. Misalnya kalian bilang, oh Pak, saya mau pergi berlibur. Berliburnya kemana? Kalian udah punya rencana-rencananya tidak? Kalian udah bawa dana nggak? Terus biasanya kita kalau dikira bahkan bekerja, ya kalian buktikan kalian itu nggak bahkan bekerja di sana. Misalnya kalian udah punya kerjaan di Indonesia, kerjaan kalian apa, segala macam, kalian bisa memberikan bukti gitu kepada pihak imigrasi, karena sebenarnya kan pihak imigrasi itu mau make sure aja kalian tuh nggak bakalan kenapa-napa di India nanti gitu. Jadi jawab aja dengan confident, jangan gugup, karena kalau kalian nggak yakin dan ragu dengan jawaban kalian, itu juga bisa membuat pihak imigrasi menjadi lebih curiga. Oke, nah selanjutnya itu adalah tempat tinggal di India. Nah, tempat tinggal di India itu sebenarnya tergantung tujuan kalian ya. Kalau misalnya di kota-kota besar, berdasarkan pengalaman aku, penyewaan itu lumayan mahal ya kalau di tempat-tempat besar kayak misalnya Mumbai gitu. Tapi apalagi kayaknya kalau di tempat wisata gitu ya. Jadi pastikan kalian sebelum ke India udah research dulu nanti di sana bagaimana tinggalnya, di mana, terus transportasinya nanti mau bagaimana akomodasinya. Sebenarnya dari segi transportasi umum, tuk-tuk, itu sebenarnya India udah memadai banget ya. Apalagi di kota-kota besar gitu, itu udah sangat aksesibel dan harganya udah sangat terjangkau. Nah, jadi kalian tinggal budgeting aja tuh, kira-kira pengeluarannya berapa. Kalau bisa, kalian itu tukar uang dari Indonesia ya teman-teman, di money changer. Karena kalau misalnya kalian nanti tukar di airport, di bandara, itu jumlah nilai tukarnya bakalan jauh lebih tinggi gitu. Karena kan banyak juga dari kita nggak punya pilihan ya, jadi kayak ya udahlah tukar aja di bandara gitu. Nah jadi kalian prepare aja dari di Indonesia tuh kalian udah tuker mata uangnya, jadi kalian bisa bawa berapa, misalnya berapa ribu rupiah ya di India gitu. Kalian juga research gitu, kira-kira berapa ya pengeluarannya untuk makan, minum, dan tempat tinggal gitu, dan sesuaikan budget yang kalian bisa bawa. Sebenarnya bisa kalian narik uang di India gitu untuk kayak misalnya Mastercard, Visa Card, tapi kayak untuk kartu misalnya Mandiri, BRI itu aku belum tahu ya. Aku dengarnya BCA bisa, tapi kalau misalnya kayak Mandiri, BRI aku belum tahu, karena aku juga kartuku BRI tapi aku nggak pernah narik di India. Nah tapi kalau kalian punya temen orang India ya yang kalian percaya, itu kalian bisa transfer uang kalian
secara online gitu ya ke akun orang India. Sekarang kan udah banyak tuh aplikasi kayak misalnya Flip. Kalian install aja aplikasi Flip, itu kalian bisa transfer dari Indo ke India. Jadi nilai tukarnya juga itu sangat stabil ya kalau pakai aplikasi kayak Flip. Nah, jadi ketika kalian nuker uang pakai Flip, sorry, mau transfer, itu biaya adminnya juga sedikit. Nah, nanti teman kalian itu minta tolong tarikin gitu pakai akun mereka. Jadi kalian nggak perlu bayar untuk narik gitu ya. Ke selanjutnya itu tips terakhir. Tips terakhir dari aku adalah kalau kalian ke India itu kalian juga harus menyesuaikan dengan kultur orang sana gitu. Nah, jadi kalian itu harus tegas ya teman-teman, karena kita kan orang baru, foreigner. Kita mungkin em, kadang itu dianggap kita nggak tahu gitu ya tentang entah mungkin harga-harga di sana gitu. Jadi kebanyakan itu kalau untuk foreigner ya sama kayak di Indonesia ya, harganya akan lebih dimahalin gitu. Kalian kalau punya temen gitu bisa minta tolong ada yang temenin gitu, atau kalian bisa research dulu kalau kalian pergi sendirian, biar kalian itu nggak terlalu meraba-raba gitu di sana. Jadi kalian bisa punya idea gitu, oh di India kalau beli ini harganya segini gitu, jadi kalau misalnya naik ini harganya segini gitu, jadi biar nanti di sana nggak gampang dibodoh-bodohin gitu. Itu dia tips dari aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar, dan terima kasih udah nonton. Dadah.